warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlinda Rini Dwi dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data statistik. Jadi, statistika itu berhubungan dengan data. Dan apa sih syarat-syarat data yang baik? Yang pertama, data harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya atau as it is. Yang kedua, ada data harus bisa mewakili atau representatif. Yang ketiga, kesalahan baku atau stand error harus kecil. Suatu perkiraan estimate dikatakan baik, memiliki tingkat ketelitian tinggi jika kesalahan bukunya kecil. Syarat 2 dan 3 sering disebut sebagai syarat data yang dapat diandalkan atau reliable. Yang keempat, harus tepat waktu atau up to date. Yang kelima, harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Apa sih itu data? Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisa, dan selanjutnya diinterpretasikan. Nah, ada juga variabel. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sebagai tingkat kesempatan yang diperlukan. 3. Ada juga data menurut skala pengukurannya. Bagi menjadi 4. Yang pertama ada nominal. Sifatnya hanya untuk membedakan antara kelompok. Contohnya jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, seperti manajemen, akuntansi, dan banyak lainnya. Yang kedua ada ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan skala perusahaan dari yang besar, sedang ke kecil. Yang ketiga ada interval. Selain memiliki sifat dari ordinal, juga memiliki sifat interval antara observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Dan yang terakhir ada rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan waktu. Nah, ada juga jenis data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif, yaitu berupa label nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Yang kedua ada skala pengukuran nominal atau ordinal. Yang ketiga data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya, presentasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, dan penyaluran BOS sangat lancar, dan sebagainya. Yang kedua ada kuantitatif, mengidentifikasi sebagai banyak atau how many, atau discrete atau how much, atau continue. Yang kedua ada data selalu numerik. Yang ketiga ada skala pengukuran, yaitu interval dan rasio. Misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan sebesar Rp100.000, kurang lebih 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus dan sebagainya. Nah, ada juga jenis data menurut sumbernya. Yang pertama, ada data internal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan kegiatan di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu sekolahan, misal ada guru, ada keuangan, ada data siswa, ada prestasi siswa, dan sebagainya. Kedua, ada data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi bagi satu sekolah, misalnya tingkat ada beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, dan permintaan atau demand, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada dua, yaitu cross atau sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah mahasiswa UPI YPTK 2016 atau 2017, jumlah perusahaan Go Public pada tahun 2016. Kedua, ada time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan. Produksi padi Indonesia tahun 2007 sampai 2016. Selanjutnya,
Ada jenis data menurut data memperolehnya. Pertama, ada data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari olah sendiri oleh suatu organisasi atau perolangan langsung dari objeknya. Misalnya, BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduknya. Dan menurut saya data primer itu, dari kesimpulan saya, yaitu data yang dikumpulkan dari kita sendiri dengan cara kita mengolah atau mengambil data tersebut secara langsung. Ada juga data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, misalnya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS data perbankan. Dan menurut saya juga kesimpulan dari data sekunder menurut saya yaitu data yang diperoleh, yang kita ambil, yang kita dapat sudah ada di internet. Selanjutnya ada tendensi sentral, yaitu merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan ke nilai rata-rata dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Nah, plus minus rata-rata hitung di median dan modus tuh, yaitu yang pertama ada rata-rata memiliki kelebihan, yaitu mempertimbangkan semua nilai. Yang kedua dapat menggambarkan mean dan polusi. Yang ketiga cocok untuk data homogen atau rasio. Nah, rata-rata hitung juga memiliki kekurangan. Yang pertama peka atau mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kedua kurang baik untuk data heterogen. Dan juga median memiliki kelebihan. Yang pertama tidak terpengaruh oleh data ekstrim dan cocok untuk data heterogen. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan semua nilai, kurang tepat menggambarkan median populasi. Terakhir ada modus juga memiliki kelebihan, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, cocok untuk data homogen heterogen. Dan yang ketiga open-ended data. Dan modus juga memiliki kekurangan, yaitu kurang menggambarkan mean populasi dan modus bisa lebih dari satu. Ada juga ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Pada umumnya, data akan memusat pada nilai-nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Rata-rata hitung yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ada jenis ukuran nilai pusat. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata dari data-data yang ada. Dengan rumus rata-rata hitung sama dengan jumlah nilai data per jumlah data. Dengan mean untuk data tunggal dengan rumus X sama dengan QX sama dengan N sama dengan X1 ditambah X1 ditambah X1 dan seterusnya dibagi N. N adalah jumlah data dan X itu adalah jumlah semua nilai data. Mean untuk data kelompok metode biasa dengan rumus X sama dengan Fx per F. Ada ukuran pemusatan rata-rata hitung pada data yang tidak dikelompokkan dengan rumus X sama dengan N XI per N dengan contoh dengan nilai angka 5, 8, 4, 7, 9 dan rumusnya sama dengan X sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5 dan jumlah datanya ada 5 per 5 sama dengan 6,6. Ada median. Ukuran pemusatan median adalah nilai yang berada di tengah yang membagi dua jumlah data sama banyak atau setelah data diurutkan. Pada data yang tidak dikelompokkan, yaitu data diurut dari nilai kecil ke besar, tentukan posisi median sama dengan N plus 1 per 2. Tentukan nilai median yang terakhir. Contoh, data ada 9, 5, 7, 8, 4, 5. Sort datanya itu diurutkan menjadi yang terkecil, jadi 4, 5 dari yang terkecil dan jadi 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9. Posisi median itu adalah nilai jumlah semua angka
yaitu 6, ditambah 1 per 2 sama dengan 3,5. Dan terakhir nilai median pada posisi 3,5 adalah 6 karena nilai n-nya adalah 6. Nah, median juga pada data yang dikelompokkan menjadi MD sama dengan B ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F atau frekuensi per FM. Tutup kurung dikali I. Nah, selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi, contohnya ada 3, 4, 5, 5, 6, 7 yang nilai atau angka yang paling sering muncul adalah 5 sebanyak 3. Sedangkan yang lainnya 3 muncul cuma 1 kali, 4 cuma 1 kali, dan 6 juga 1 kali. 7 juga 1 kali. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus pada data yang dikelompokkan dengan rumus MO sama dengan B ditambah D1 per 8 D1 plus 2 tutup kurung dikali I. I yaitu interval kelas modus. Hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan simetri kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Yang kedua, jika mood rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Dan terakhir, jika rata hitung lebih kecil dari median modus, maka kurva miring ke kiri.